Salam sejahtera buat penonton video ini. Kemarin malam kita menyaksikan bagaimana Menko Polhukam dan beberapa pejabat kementerian dan lembaga, antara lain Kapolri, Kepala BNN, dan yang lain-lainnya itu mengadakan konferensi pers tentang tertangkapnya ratusan kilogram bahkan mungkin ton, yaitu sabu-sabu dengan berbagai macam jenis narkoba yang lainnya, antara lain ekstasi, ganja, dan lain-lain lah. Nah, itu memang merupakan satu apresiasi ya yang perlu kita sampaikan kepada pemerintah, khususnya mungkin pemerintahan Pak Prabowo yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas, bahkan istilah yang dipakai itu menghancurkan kejahatan yang terjadi di negara ini, salah satunya yaitu narkoba. Tapi selain apresiasi yang perlu kita berikan kepada negara ini dan aparatnya, satu hal tentu yang juga perlu menjadi perhatian kita adalah keteguhan prinsip dari para aparat. Karena terus terang, kalau soal menangkap, membongkar, kemudian mencari tahu, itu sebetulnya bagi negara ini tidak sulit. Terus terang, kami berani menyampaikan itu tidak sulit karena peralatan untuk itu rasanya cukup. Kemampuan dari para personal kita cukup, sangat mumpuni untuk mengungkap semua kejahatan itu. Tapi adalah yang paling kita sekarang risaukan adalah aparat itu sendiri. Aparat itu sendiri yang menurut saya bahkan perlu didoakan supaya mereka itu kuat, supaya mereka itu teguh, supaya mereka itu nggak gampang terpengaruh. Karena kadang-kadang justru mereka, aparat-aparat ini, yang karena mengerti, karena tahu bagaimana cara memainkan, tahu bagaimana cara menggelapkan barang bukti, kemudian mengelabui orang lain. Ya, kalau kayak kita masyarakat, kita nggak tahu itu bagaimana caranya, seperti apa cara mereka misalnya mengambil barang bukti lantas kemudian dijual kembali, itu mereka semua tahu. Nah, makanya yang menjadi catatan kritis sebetulnya bagi masyarakat ini sekarang adalah apakah aparat ini memang sungguh-sungguh mau memberantas kejahatan. Nah, sekarang ditunjukkan sampai membentuk satu desk yang saya sebutkan tadi. Di dalam desk itu ada beberapa kementerian dan lembaga yang terlibat. Nah, ini harapan yang kami sampaikan. Jangan sampai nanti aparat yang ada di dalam desk itu bermain justru. Sekali lagi, kalau kami sampaikan ini, kalau kami lontarkan ini semata-mata adalah semacam alarm, pengingat, supaya memang semua kita, masyarakat bangsa, betul-betul ingin menghabisi kejahatan di negara ini. Ya, salah satunya adalah narkoba. Lalu kemudian yang jangan sampai dilupakan adalah judi online. Kemudian yang menurut kami juga merusak ini adalah pinjaman online. Jadi kami akan terus berharap kepada pemerintah supaya kejahatan ini sebagaimana disampaikan oleh Menko Polhukam agar dihancurkan. Jadi kalau mereka itu kan sebetulnya segelintir orang saja, maka mereka harus kalau istilah dihancurkan, ya dihancurkan. Tetapi mungkin hal yang lebih penting adalah bagaimana negara bisa mencegah itu. Karena kalau tindakan yang kita lakukan kan itu biasanya sudah mengalami kerusakan yang cukup besar yang dialami oleh masyarakat.
lalu kemudian tindakan hukum. Ya, tindakan hukum nanti akan berujung kepada prosedur hukum lah, ya, penyidikan, penuntutan, dan disidangkan di pengadilan. Kita tahu sendiri juga proses peradilan kita juga masih bisa dimainkan. Jadi bahkan kadang-kadang yang lebih miris lagi, orang-orang yang menjadi korban narkoba sebetulnya yang banyak ditangkapin dan dimasukkan ke penjara. Sementara para bandar, ya ini tenang-tenang, bisa bahkan duduk santai bersama dengan para pejabatnya, para pemimpin di negeri ini. Ya, kenapa kami berani berkata seperti ini? Karena kami sendiri pernah sebagai pengacara salah satu orang yang ditarget untuk dijadikan tersangka. Lalu kemudian orang itu bebas kami buat sampai di tingkat PK. Bayangkan, klien kami itu polisi, lalu dijebak oleh polisi juga. Bayangkan betapa jahatnya permainan sindikat narkoba ini. Dan itu bukan menjadi rahasia kita lagi ya. Artinya itu sudah diketahui oleh umum. Kalau mungkin dulu kita mengingat bagaimana Freddy Budiman sebelum dieksekusi mati, dia sempat berkata bahwa dia membawa barang dari Medan itu ke Jakarta dikawal oleh Bintang 2. Bayangkan. Jadi bagi saya, kalau negara mau, kalau negara punya goodwill, punya niat baik untuk menghabisi ini, narkoba kah, judi kah, pinjaman online ini termasuk, harus ditutup ini karena sangat meresahkan masyarakat. Jadi kalau negara mau, nggak lama bisa ini diberantas. Tapi tolonglah, itulah yang menjadi harapan kami. Kasihan kita masyarakat ini yang selalu menjadi korban. Ya, jadi sangat lelah rasanya hari-hari kita hanya disuguhi dengan berita-berita tentang narkoba, judi online. Nanti kemudian ada backing membackingi judi online, backing membackingi narkoba. Seperti kita nggak tahu mau mengadu kepada siapa. Oleh karena itu, Bapak Prabowo sebagai presiden yang terpilih, tentu Bapak dipercaya untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Apalagi kami juga mendengar dari statement-statement dan pidato-pidato Bapak bahwa Bapak dalam artian sudah selesai dengan diri Bapak sendiri. Bapak ingin bagaimana masyarakat ini bisa bangkit, ingin menaikkan taraf hidup masyarakat. Nah, taraf hidup masyarakat itu tentu terkait erat dengan sumber daya masyarakat. Kalau SDM yang kita punya sudah hancur, bagaimana kita akan bisa menaikkan taraf hidup? Bagaimana akan bisa menaikkan perekonomian? Karena SDM kita sudah dihancurkan oleh penggunaan narkoba. Kita tahu bagaimana kerusakan yang diakibatkan narkoba. Bagaimana juga kerusakan yang diakibatkan oleh judi. Oleh karena itu kami sangat berharap. Kami teringat dulu waktu Bapak Sutanto baru menjadi Kapolri. Di daerah Sumatera Utara, Medan itu dulu terkenal judi. Ada namanya togel, toto gelap, ada juga kim. Waktu itu bahkan kami juga sebagai masyarakat pesimis juga, apakah judi ini bisa diberantas? Karena memang cantolan atau backing yang dipegang oleh bandar waktu itu ya petinggi di provinsi Sumatera Utara ini, sehingga saya pribadi waktu itu berpikir nggak mungkin lagi bisa diberantas. Bahkan masyarakat itu sendiri sering mengeluarkan omongan yang menurut kita itu sedih dan geli, karena mereka mengatakan begini, untunglah ada judi, jadi sehingga ada kerjaan kita. Kita duduk di warung kopi membahas, kita nggak mikir yang macam-macam. Itu kata mereka. Tapi tahukah kita akibat adanya judi,
Seorang kepala keluarga, seorang bapak yang harusnya membawa uang misalnya 100.000 sehari-hari ke rumah, tapi karena bermain judi mungkin tinggal dia bawa 25.000, bahkan bisa habis akibat judi. Dan yang kaya adalah bandar judi. Tetapi ketika Bapak Sutanto menjadi Kapolri, judi itu sebentar saja bisa tutup. Nah, kita berpikir seorang Sutanto saja bisa memberantas judi, walaupun dalam konteks lokal. Tetapi negara dengan segala peralatannya, dengan segala kelengkapan yang dipunyai, apa nggak mampu? Saya pikir itu tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak bisa. Bisa, sangat bisa. Jadi, ayolah supaya, kalau istilah di dalam salah satu ayat di dalam kitab suci mengatakan bahwa negara bertindak adalah untuk kebaikan masyarakatnya. Dan jangan percuma negara menyandang pedang. Apa arti menyandang pedang di sana? Pedang itu berbicara tentang peralatan. Peralatan untuk memberantas kejahatan. Negara saya pikir dicukupkan untuk itu. Dari pajak-pajak yang kita kutip itu semua dibuat untuk mendukung kinerja pemerintah. Oleh karena itu, janganlah negara ini abai. Janganlah negara ini bermain-main. Janganlah negara ini mempermainkan hukum. Kalau hukum sudah dipermainkan, artinya hukum sudah tidak ada, kemungkinan ujungnya adalah rakyat yang akan menjalankan tindakannya sendiri. Kita mengalami bersama di tahun 1998 bagaimana ketika masyarakat merasa bahwa hukum tidak lagi berjalan, hukum sudah dikooptasi oleh kekuatan otoriter dari pemerintahan, maka masyarakat turun ke jalan. Atau mungkin yang biasa kita kenal dengan people power. Apakah kita mau seperti itu? Karena gerakan-gerakan massa seperti itu bisa mengakibatkan banyak korban. Kita tahu bagaimana juga Filipina ketika Ferdinand Marcos memimpin. People power terjadi di sana. Dan tentu kita tidak ingin berulang negara ini seperti itu. Oleh karenanya, sekali lagi dengan sangat hormat dan dengan sangat penuh apresiasi kami kepada pemerintah yang sekarang ini, tolonglah, basmilah, istilah Menko Polkam, hancurkanlah tindakan-tindakan mereka yang menjual narkoba, mengedarkan narkoba. Ya, kalau yang memakai ini oke lah, memang mereka salah, tapi mereka juga adalah korban. Sama seperti judi. Dua hal ini terus terang menjadi catatan penting bagi kami. Itu menjadi catatan kritis bagi kami agar negara tidak boleh berhenti menghabisi ini, menghancurkan ini. Belum lagi nanti mungkin ditambahlah tindakan-tindakan bagaimana untuk memitigasi atau meminimalisir korupsi ini. Kalau kita tidak bisa pakai istilah dibersihkan, tapi paling tidak menutup celah-celah dan lubang-lubang di berbagai kementerian, lembaga, dan juga di aparatur pemerintahan. Semoga keluhan kami ini bisa didengar oleh pemerintah, karena kami sangat percaya pemerintah akan menjalankan tugasnya. Terima kasih.